Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sangat bersyukur kami sampai pada sesi ke-8 ini. Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang membukakan pikiran hati kami, supaya ketika Tuhan mengetuk kami lewat firman, kami membuka hati dan Tuhan Yesus masuk. Biarlah kuasai hati dan pikiran kami, kuasai ruangan ini supaya hati dan pikiran kami tertuju kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Oke, semalam cerita kita tentang si Anete yang sudah percaya ketika Tuhan mengetuk hatinya, dia membuka hatinya, Tuhan Yesus masuk. Apakah cerita kita sudah selesai? Apakah cerita kita sudah selesai? Nanti kan kalau ada yang cerita di situ, suruh cerita kemari. Udah fokus ke depan semuanya. Apakah cerita kita selesai? Apakah cerita kita selesai? Belum. Mana suaranya? Apakah cerita kita selesai? Sepertinya ngantuk ini semuanya kan. Oke, tepuk semangat kita dulu. Tepuk semangat. Tepuk semangat dua. Tepuk semangat dua. Dang dang dang. Ding ding ding. Kan itu semangat. Oh, 3. Berarti nggak ngantuk. Oke. Tepuk semangat 3. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Oke, sudah semangat mendengarkan cerita keberapa sekarang dari Anete dan Lukas? Apa? Cerita keberapa? Cerita keberapa? Cerita keberapa? Keempat atau kelima? Cerita keempat atau kelima? Keempat atau kelima? Nggak ngantuk kalian ini? Coba keempat atau kelima? Keempat. Keempat. Coba ingat dulu, jangan salah. Oh, udah dicatat? Betulnya? Oke, kita akan mendengarkan cerita selanjutnya. Oke, kayak mana cerita selanjutnya? Oke, dengarkan ya. Hari ini selesailah cerita Anete dan Lukas. Bagaimanakah kisah terakhirnya? Semuanya fokus, oke? Adik-adik, setelah Lukas pulang mengantarkan Anete, setelah Miss, slide-nya Miss yang pertama. Iya, yang pertama, bukan itu. Ups, mati. Setelah Lukas mengantarkan Anete ke rumahnya, lalu bagaimana sih Lukas? Akhirnya Lukas kayak mana? Senang atau sedih? Iya, terus itu ada situ apa? Bukan itu. Kelewat. Yang 43 Miss, 43. Tenang ya, tenang. Si Lukas lagi perjalanan menuju. Oke, ini Miss. Oke, setelah Lukas mengantarkan Anete, akhirnya si Lukas pun pulang ke rumahnya. Dia pulang rumahnya melewati bukit-bukit yang penuh salju. Nah, adik-adik, waktu si Lukas pulang ke rumahnya dia berpikir kayak gini. Kenapa ya Anete sudah berubah? Ya, dulu yang dia begitu sombong, angkuh, kenapa ya sekarang dia menjadi lemah lembut? Ya padahal kan
si Anete sudah bercerita kepada Lukas waktu Lukas menolong si Anete bahwa dia membuka hati menerima Tuhan Yesus. Apakah karena itu si Lukas masih bingung? Lalu bagaimana? Apakah karena si Lukas menolong Anete ketika kakinya bengkak yang jatuh itu, apakah karena itu berubah si Anete menjadi lemah lembut karena si Lukas menolongnya? Sambil berjalan dia ke rumah, di dalam perjalanan menuju ke rumahnya itu dia berpikir bagaimana perubahan si Anete ketika si Anete membuka hati. Ya, jadi perubahan. Lalu bagaimana? Setelah itu sampai dia berjalan. Nah, waktu di dalam perjalanan itu dia berpikir. Setelah itu, waktu pulang sekolah, Anete sama si Lukas, singgahlah si Lukas di rumah Anete. Lalu di situ duduklah, Anete, Lukas dan neneknya. Lalu nenek Anete membacakan firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Setelah itu besoknya, si Anete menjumpai gurunya. Dibilangnya kayak gini, Pak Guru, dulu kan lukisan si Lukas, yang lukisan kuda itu, aku yang menghancurkan karena aku iri hati kepadanya. Dikatakannya semuanya kesalahannya kepada Pak Gurunya. Lalu bagaimana? Setelah itu kan Pak Guru, inilah hasil semua karya ukiran si Lukas, ada Bahtera Nuh dan binatangnya. Lalu teman-teman si Lukas dan Anete sangat suka nengok karya-karya si Lukas. Mereka sangat senang. Makanya si Lukas bingung kok makin berubahlah si Anete ini kayak gitu. Nah, di dalam perjalanan itu kenapa ya Anete berubah? Nah, setelah itu teringat dia ketika Anete sudah membuka hati kepada Tuhan Yesus, semua berubah. Tapi kan adik-adik, si Lukas pas pulang itu dia bingung, dia bersedih, mukanya muram. Aku kok belum bisa menyelesaikan permasalahannya. Apakah permasalahannya? Dia membuat adiknya si Anete, siapa namanya nama adiknya? Dani, yang jatuh kakinya apa? Patah. Itulah dia membuat sedih. Iya ya, si Anete sudah menyelesaikan semua permasalahannya. Aku sekarang bagaimana ya? Aku belum bisa menyelesaikan permasalahanku. Nah, anak-anak, ketika sampai di rumah, dia langsung dia menyambut ibunya dengan muka manis. Selamat malam, Bu. Nah, sampai di situ langsung dimasukkannya lah sapi-sapinya ke kandang karena salju akan turun. Nah, setelah itu dia masuklah ke rumah. Nah, adik-adik, dia masuk ke rumah. Dia masuk ke rumah. Lalu bagaimana? Ke ruangan tengah ada sebuah buku. No, bukan ini. Lalu dia mengambil Alkitab. Adik-adik, selama ini Lukas gak pernah membaca Alkitab. Alkitabnya penuh dengan debu. Anak-anak di sini suka gak baca Alkitab? Gak seperti si Lukas kan, Alkitabnya berdebu. Nah, setelah itu Lukas duduk dia di kursi di ruang kamar itu. Dicarinya lah firman Tuhan yang dibacakan oleh nenek Anete. Apa tadi firman Tuhannya? Kasih yang mengalahkan ketakutan. Dicarinya gak dapatnya lagi. Bagaimana ini? Aku gak dapat, bingung lah dia orang gak pernah baca Alkitab. Nah, tapi ingatnya waktu di sekolah ada firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Diingatnya itulah diingatnya. Lalu bagaimana? Oh, berarti Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kaki si Dani. Karena kata nenek Anete, Allah itu hidup. Lalu adik-adik, dia pergilah ke tempat kandang sapinya tadi. Lalu dia naik ke atas rumput, di atas loteng rumahnya. Di situ ada rumput yang kering. Lalu di situ berdoalah si Lukas. Lukas nggak pernah berdoa. Ya, lalu dia berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan
kaki siapa nama adiknya? Sidani. Lalu turunlah dia turun ke rumah karena kakaknya sudah pulang kerja. Siapa nama kakaknya semalam? Mari. Lalu pulanglah kakaknya dari tempat kerjanya. Ya, lalu pulanglah kakaknya dari tempat kerjanya. Lalu ke mana? Dia tabrakan dengan kakaknya, si Lukas, dengan kakaknya di depan pintu. Lukas, kenapa kamu tidak jemput saya tadi pulang kerja? Karena ini gelap kali, salju sangat banyak. Saya perlu lampu lantera untuk menerangi jalan. Selanjutnya slide-nya, Mixer. Ya, lalu di situ mereka duduk, ceritalah kakaknya si Mari. Tadi kan aku di tempat kerjaku hotel ada seorang dokter yang sangat kaya, sangat termasyhur. Dia bisa menyembuhkan tulang yang sakit, tulang yang patah. Terkejutlah si Dani. Stop. Berarti dokter itu bisa menyembuhkan kaki siapa? Kaki si Dani. Bisa lah ya, Kak. Dokter itu menyembuhkan kaki si Dani. Terkejutlah kakaknya. Adikku ini masih beban hatinya tentang si Dani karena Dani tidak bisa berjalan. Kata kakaknya, bisa loh dokter itu menyembuhkan kaki si Dani. Tapi dari mana uangnya? Uangnya kan harus banyak untuk mengobati operasi tulang yang patah. Dan besok pagi dokter itu pulang ke kotanya. Dan kotanya sangat jauh. Berpikirlah si Dani, bagaimana ini caranya? Aku harus menolong si Dani. Tapi uang bapak itu tidak ada. Tapi ingat bapak itu cerita tentang Pak Tua itu. Pak Tua itu mempunyai banyak apa? Kawan si Lukas. Pak Tua itu mempunyai banyak uang. Saya akan menjumpai dia supaya dia memberikan uang itu kepada saya. Saya bisa menolong si Dani. Lalu pada malam itu sangat gelap dan salju pun mulai turun. Anginnya sangat kencang. Lalu datanglah si Lukas. Dia permisi kepada mamanya. Mama, aku pergi ya. Lalu pergilah dia ke tempat Pak Tua itu. Menjumpai Pak Tua itu meminta uang. Nah, lalu untuk apa uang itu? Kata Pak Tani. Diceritakannya lah bahwa dia mau menolong si Dani dan untuk berobat. Bahwa ada dokter di tempat kakaknya kerja itu, namanya Dokter Given. Dialah yang akan menyembuhkan kaki si Dani. Tapi terkejutlah dokter itu. Dokter Given. Kalian tahu siapa Dokter Given itu? Itulah anak Pak Tua itu. Kan anaknya ada 2 kan? Itulah anaknya yang menjadi dokter. Terus datang kata bapak itu, Lukas, aku memberikan uang ini. Tapi jangan kamu kasih tahu nama saya kepada Dokter Given itu. Ya, kamu bilang saya, ini adalah ada seseorang yang memberi sumbangan. Datang kata si Lukas, saya pun gak tahu nama bapak. Ya kan gak tahu dia, hanya dia tahu dengan Pak Tua. Lalu bagaimana adik-adik? Iya, lalu si Dani pun suka cita. Lalu dia pergilah. Dia lalu mau pergi menjumpai Pak Dokter Given itu ke kota. Kota itu sangat jauh dan gak ada lagi kendaraan ke sana. Kereta api terakhir sudah selesai. Bagaimanakah cara si Dani? Dani pun pergi. Ya, Dani itu siapa? Di sini usianya 12 tahun. Lalu si Dani pun pergi mendaki gunung. Ya. Oh iya, Lukas, maaf. Iya, si Lukas. Lalu Lukas pun pergi. Dari fokus ya kan jadi fokus kan? Jadi Lukas pun pergi. Dia mendaki gunung itu. Anak-anak, bayangkanlah salju turun, angin kencang. Ya, bagaimana anak-anak kalau sendiri disuruh aja pergi ke belanja malam-malam? Pasti takut kan? Tapi si Lukas, dia perjuangannya mau menyembuhkan si Dani. Dia berjalan mendaki gunung itu. Anak-anak, untuk mendaki gunung itu tidak gampang. Ya, kan capek itu kan. Dia naik apa? Ski namanya. Kalau kita meluncur dengan di salju. Dia berjalan. Bayangkanlah anak-anak. Di situ kelelahanlah si Dani. Lalu dia jatuh, dia menangis. Gak ada yang menolong. Menangis dia. Bagaimana ini? Aku tidak punya kekuatan lagi untuk bisa sampai ke sana. Apakah aku pulang? Gak usah sembuh si Dani. Nah, tapi dia berjuang. Dia berdoa. Dia ingat. Kasih mengalahkan ketakutan. Allah itu ada. Ya, diingatnya ada Allah yang menolong dia. Jadi dia bersuka cita lagi, semangat lagi. Dia berjalan lagi. Ya, datanglah angin dari depan dia. Datang angin
mendorong dia, menghempaskan dia. Karena banyak badai. Ada salju, ada angin. Angin yang begitu kencang menghantam si Dani. Banyak kali tantangan si Dani untuk menjumpai dokter Gifford itu. Terakhirnya sampailah dia di hotel itu. Lalu terjatuhlah si Dani. Nah, anak-anak, ada kepala sapam di situ. Lalu dia dibilangnya hanya ketika jatuh si Lukas, dia hanya mengingat dokter Gifford. Terkejutlah apa itu kan sapam itu. Lalu dibanguninnya lah dokter Gifford. Lalu dibawalah dia ke kamar, ke rumah dokter itu yang ada di hotel itu sementara. Lalu dia di situ. Nah selanjutnya nah lalu dia di situ. Ya lalu istirahatlah di situ siapa? Si Lukas. Lalu dikasih minum. Setelah dia sadar, lalu ceritalah si Lukas kepada dokter Gifford itu bahwa dia mau menolong temannya yang tulangnya patah. Dia memohon kepada dokter itu supaya hari ini dia tidak pulang, supaya hari ini bersama-sama dia pulang ke desanya untuk menolong si Dani atau Maria? Iya, Dani. Adik-adik, dokter itu sangat kagum lihat perjuangan si Lukas. Karena pengorbanannya itu dia mau mengorbankan dirinya supaya si Dani sembuh. Trennya kayak mana? Maukah dokter? Iya, dokter ini pun mau dia mengantarkan si Dani ke kampungnya tadi untuk mengobati si Lukas tadi sama si dokter tadi ke kampungnya untuk mengobati si Dani. Lalu bagaimana? Rupanya orang tuanya mencari si Dani di kampung itu. Jangan-jangan si Dani sudah mati. Karena ada badai, dia pergi semalam kan. Mamanya sudah khawatir mungkin sudah meninggal tertimbun dengan salju si Lukas. Lalu bagaimana? Iya, lalu datanglah si Lukas dengan dokter Gifford. Lalu datanglah dia melihat kakinya si Dani. Oh, ini bisa kita obati. Ya, tapi tidak di sini. Saya bawa ke rumah sakit saya yang sangat jauh di sana. Adik-adik, rupanya dokter Gifford tahu dia orang tuanya ada di desanya si Lukas. Lalu permisilah dia. Aku permisi dulu ya. Aku menjumpai seseorang. Akhirnya dokter itu pun menjumpai orang tua yang tua itu. Itulah orang tuanya. Dia berpelukan, dia menangis. Lalu dokter Gifford mengajak dia supaya pulang ke kota bersama anaknya. Ayo ayah, kita pulang ke rumah. Iya. Kenapa? Karena mereka sudah jauh berpisah hari itu karena kesalahan ayahnya atau bapaknya. Nah, setelah itu bagaimana adik-adik? Setelah itu ya dibawalah si Dani dan siapa nama kakaknya? Anete dibawalah ke kota tempat dokter itu tinggal untuk berobat, untuk mengobati kakinya si Dani. Tahu adik-adik? Selama di sana Gak 1 hari dia di sana dibawa. Kan untuk berobat kan kalau operasi kan gak 1 hari, apalagi kaki lama. Nah rupanya di sana dia ada beberapa minggu. Si Dani dan si kakaknya Anete. Dia dibawa ke kota itu, ke kota di mana Pak dokter siapa tadi? Gifford tinggal. Nah selama orang itu di sana, lanjut Sir. Iya. Si Anete mengirim surat sama neneknya. Dia lalu si Lukas membacakan surat itu bahwa si Dani sudah sembuh. Nenek sangat senang. Nenek sangat suka cita. Ya kenapa? Karena Dani sudah kakinya sembuh, bisa berjalan. Dan minggu depan dia sudah bisa pulang ke kota, ke desa mereka kembali. Adik-adik, ketika si Anete dan si Dani datang kembali ke desanya, banyak sekali yang menjemputnya di stasiun kereta api. Kenapa? Karena kakinya si Dani sudah sembuh. Banyak saudara-saudaranya ikut menjemput si Dani. Tahu kalian? Si Lukas
ikut menjemput si Dani, tapi si Lukas jauh, dia nggak mau mendekati si Dani, dia takut, dia jauh. Tahu kalian setelah turun dari kereta api itu, tek tek tek, tahu kalian siapa yang dicari si Dani? Carinya Lukas, dicarinya Lukas. Lalu lihatnya di ujung di sana, dijumpainya si Lukas. Lukas, aku sudah sembuh. Mereka berpelukan, mereka sukacita. Nah adik-adik, disitulah sadarnya si Lukas, Tuhan Yesus sudah mengampuni dosanya. Tuhan Yesus sudah mati untuk dia. Nah, apa hubungannya cerita dengan kita hari ini? Ini adalah cerita terakhir. Ya, dari pertama mereka bermusuhan, si Lukas dan Anete selalu berantem. Terakhirnya mereka menjadi teman. Apa hubungannya dengan kita cerita hari ini? Ketika Tuhan Yesus membuka hati mereka, ya, mereka menyambut Tuhan Yesus. Ketika mereka sudah menyambut Tuhan Yesus, apakah yang terjadi? Yuk kita buka firman Tuhan kita, 2 Korintus 5 ayat 17. Perjanjian baru ya, 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 17. Dapat? Oke, kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya. Ketika si Anete belum menerima Tuhan Yesus, dia masih manusia lama. Apa manusia lamanya? Bagaimana sifatnya? Sombong. Tidak mau memaafkan atau mengampuni, apa coba? Apa pemarah? Coba apa lagi? Berdendam, keras kepala. Kalau Lukas kayak mana sifatnya? Malas. Nah, ketika dia sudah membuka hati dan menerima Tuhan Yesus, menjadi berubah. Tadi apa perubahannya? Si Anete apa? Menjadi lemah lembut. Jadikan anak-anak, ketika kita membuka hati, ketika Tuhan Yesus mengetuk hati kita membuka hatinya, hati Misdah atau sama kalian hatinya? Hati masing-masing. Ketika anak-anak mendengarkan firman Tuhan, membuka hati, Tuhan Yesus masuk. Jadi hatinya baru. Kalau hatinya baru kemana? Ke jalan yang sempit. Kalau hatinya yang lama kemana? Ke jalan yang mana? Ada yang ngatur jalan yang mana? Jalan apa? Iya, jalan yang luas, yang menuju kebinasaan. Jadi anak-anak dengar misnya. Jadi kenapa kita buat sil ini? Tahu nggak anak-anak kenapa? Tahu kenapa ada sil ini? Halo, ada orang tidur. Iya, kita ini semua tidur. Coba kalau dia bangun kan tahu dia kan? Dia masih apa, mati. Apanya mati? Iya, rohaninya masih hati yang lama. Kenapa hati yang lama? Masih ada dosa di dalam. Jadi ketika Tuhan Yesus mengetuk, tok 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 tok, aku mau masuk, kata Tuhan Yesus. Bagaimana hati kita? Kita kunci selalu. Halo, kita kunci hati kita. Siapa di sini mau membuka hati kepada Tuhan Yesus? Siapa yang mau membuka hati kepada Tuhan Yesus? Turun tangannya. Bagaimana caranya? Permisi, ada orang? Ada orang di situ? Ya, dengan apa Tuhan Yesus mengetuk? Dengan firman-nya. Nah, kita sama-sama membaca apa ya? Wahyu 3 ayat 30. 1, 2, 3 ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia
dan Ia bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus lagi berbicara. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Jikalau ada orang ada orang di sini? Ada telinganya? Ya, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka hati, aku akan masuk, kata Tuhan. Aku akan masuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membuka hati, aku akan masuk. Aku akan masuk. Bagian kita mendengar suara Tuhan dan membuka hati. Lalu Tuhan masuk. Kalau mama kita datang kan dari rumah, kalau dia mengetuk, kita buka pintu kan mama kita masuk kan. Nah, seperti itulah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita dengan firman, kita membuka hati, Tuhan Yesus masuk. Jadilah manusianya, apa tadi? 2 Korintus 5 ayat 17. Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Kalau Tuhan Yesus sudah di hati, apa yang terjadi? Itu dia. Apa yang terjadi? Masih adakah dosanya di dalam hati? Masih adakah marahnya dalam hati? Masih adakah dendamnya di dalam hati? Masih adakah berantamnya dalam hati? Tidak, yang ada adalah Kristus di dalam hati. Kalau ada Kristus dalam hati, bagaimana? Coba kita lihat slide selanjutnya. Kalau ada Kristus dalam hati, bagaimana? Lihat itu. Iya, sama seperti waktu ibu hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Iya, dia berjalan bersama Tuhan Yesus menuju surga, bukan ke jalan yang luas. Selanjutnya, share, kalau ada Kristus dalam hati, bagaimana? Ada pujian untuk Tuhan. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Ini sekarang lagu kalian kayak gini. Bosan. Iya kan? Bosan, apalagi lagunya lagu lama, belum lagu baru apa? Benci, kesal. Itu lagunya kan? Itu lagunya sekarang. Maukah kalian lagunya baru? Buka hati. Terima Tuhan Yesus supaya lagunya lagu baru. Karena hatinya sudah baru. Lagunya adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Oke, selanjutnya share. Kalau kita menerima Kristus, apalagi coba? Iya, suka membaca Alkitab. Kalian ingat Anete kan? Karena dia belum menerima Tuhan Yesus, dia nggak pernah baca Alkitab. Sehingga tidak tahu di mana firman Tuhan yang dibacakan oleh Nenek Anete. Kurasa anak-anak Tanjung Sari tahu semuanya firman Tuhan ya. Mis tanya dulu, tes. Di mana tertulis? Pasti lebih pintar kan dari apa kan? Si Lukas kan? Mis tes dulu ya, siapa ya? Kayaknya udah pintar kali si Mikael ini. Mis sayang kali sama Mikael. Mikael, kau kan suka baca Alkitab kan? Lebih pintar dari si Lukas. Lukas sampai Alkitabnya berdebu. Mikael, di mana tertulis? Di mana tertulis? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya si Mikael yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di mana Mikael? Kayak gitu jawabnya. 12:3 ayat 16, Miss. Oh, berarti lebih pintarlah anak-anak Tanjung Sari daripada Lukas. Tepuk tangan untuk anak-anak Tanjung Sari. Tapi kan lebih bersyukurnya si Lukas. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan Yesus sudah mengampuni dosanya. Lalu bagaimana? Ketika kita sudah membuka hati dan menerima Tuhan Yesus, apa yang baru? Mengasihi sesama. Di sini anak-anak mengasihi sesamanya. Mis tanya dulu ya si Maria. Maria, kok kasihinya si Marco itu? Maria, kok kasihinya si Marco itu? Oh iya, belum bisa dikasihnya karena masih manusia lama, karena masih di jalan yang lebar itu.
belum punya kekuatan karena belum menerima Tuhan Yesus. Miss tanya sekali lagi, maukah kalian hati kalian menjadi baru? Maukah kalian hati kalian menjadi baru? Teman-teman, adakah orang? Maukah hati kalian baru? Jadikan tahun yang lalu kita seal, tahun ini pun seal. Jadi masih tahun depan pun seal, masih hati yang lama atau hati baru? Gak tahu kata Kak Christine. Masih hati lama atau hati baru? Jadikan kayak gini kan. Nanti ambil waktu. Entah enggak sempat nanti pulang di rumah, ulangi lagi semuanya firman Tuhan yang sudah kita pelajari di sini. Ada berapa firman Tuhan? Kita ulang-ulangi, kita simpan di hati kita. Bilang sama Tuhan, Mikael, Tuhan, aku mau memiliki hati baru. Aku mau membuka hati. Tolonglah aku. Supaya aku bisa percaya kepadamu. Oke anak-anak? Oke. 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 Janji. Ingat ya, ada Tuhan di sini. Rumah juga ada Tuhan. Nanti dimanapun ada Tuhan di jalan, harus ingat firman Tuhan. Jadi siapa yang mau hatinya baru? Iya, bukalah hati, terimalah Tuhan Yesus supaya hatinya baru. Oke, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Miss nggak mau berdoa masih kayak gitu dia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Engkau terus mengasihi kami. Engkau terus berfirman kepada kami. Supaya kami yang berdosa ini mau membuka hati, menyambut Tuhan di dalam hati kami. Dan hati kami menjadi baru. Dan kami selama hidup ini berjalan dengan Tuhan. Tuhan, firman-Mu telah disampaikan. Biarlah Tuhan meneruskan ke dalam hati adik-adik ini. Supaya ketika mereka mendengar firman, mereka mau membuka hati dan Tuhan masuk ke dalam hatinya dan hati mereka baru. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami sangat bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mengikuti seal ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Oke.